يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. ولن يبيق رسول الله جاءوك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب. مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Fatihah kita niatkan. Yang pertama untuk keluarga kita, anak, istri, mantu, cucu, mantu, dan keluarga besar kita, para tetangga, kawan, sahabat, dan guru-guru kita yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya,
Allah sehatkan badannya dan Allah kembalikan keafiatannya sehingga dapat kembali berkumpul bersama kita untuk sholat berjamaah. Yang kedua, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sudah sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, di antaranya pengurus Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan Bapak Fatahillah dan istri, kemudian jamaah Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan Bapak Mahmud dan istri, kemudian juga dari jamaah kaum Ibu Evi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah semua urusannya dan Allah berikan kesehatan, keafiatan untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah dan Madinah, dan seluruh jamaah haji Indonesia khususnya dari warga Kebon Pala Tanah Rendah. Semoga mereka semua dapat menjalankan ibadah dengan baik, kembali ke tanah air, berkumpul kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat dengan membawa haji yang mabrur dan makbul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai mendekati akhir daripada bulan Zulqa'dah. Ada yang menyatakan hari ini tanggal 27 Zulqa'dah, dan juga menyatakan sudah tanggal 28 Zulqa'dah. Yang jelas hari Jumat adalah hari terakhir daripada bulan Zulqa'dah, dan insyaallah tanggal 8 hari Sabtu kita sudah masuk pada tanggal 1 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat terus melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya dan kita bisa mendapatkan fajar daripada hari raya Idul Adha, sampai juga terus kita mendapatkan bulan Muharram 1446 Hijriah. Hadirin Bapak, Saudara, dan ada ibu-ibu barangkali, hari ini kita kembali mengkaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang disusun oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Ini hadis tentang pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kita, terutama laki-laki, adalah sebagai pemimpin. Kita adalah sebagai pemimpin yang akan dimintakan pertanggungjawaban kita atas apa yang kita pimpin. Ya. Dalam firman Allah juga dikatakan, ya, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin. Qawwamuna 'alan nisa, pemimpin. Jadi kita semua nanti akan dimintakan pertanggungjawaban kita. Nah, ini hadis, kita pernah dengar hadis kullukum ra'in. Ya, kullukum ra'in. Setiap kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin ini akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, ini hadis ini bunyinya lain tapi maknanya, maksudnya sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha ta'ala Innallaha ta'ala sa'ilun kulla ra'in ammas tar'ahu ahafidha dzalika am dayyahu hatta yus'al ar-rajulu an ahli baitih. Rawahu Ibnu Hibban an Anas. Hadis dari Ibnu Hibban melalui sahabat Anas bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innallaha ta'ala" sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sa'ilun kulla ra'in ammastar'ahu. Allah akan menanyakan tiap-tiap kamu pemimpin atas apa yang kamu pimpin. Kalau makna sebenarnya, ya, kalau saya buka kamus, itu yang dimaksud sa'ilun kulla ra'in, penggembala. Setiap penggembala itu akan ditanyakan gembalaannya. Ya, nggak disebut kambing. Ya, kenapa sih gembala? Gitu ya. Karena sejarahnya memang Nabi dulu pernah menggembala. Kayak namanya bahasa gembala, konotasinya gembala kambing ya. Iya. Ya minimal ketika kita dikasih kepercayaan untuk ngangon ya. Nah, kalau di kampung bilangnya ngangon kambing, kan kita pasti diminta pertanggungjawaban kita sama yang punya kambing. Ini lo bawa kambing gue nih, ya, lo angon deh. Kita sebagai penggembalan, ciri khasnya kalau gembalan naik di atas punggung kerbau, main suling deh. Tidur deh. Angin sepoi-sepoi. Itu di kampung. Ya, tapi sekarang Jakarta jadi kampung juga, Pak. Sekarang Jakarta udah jadi kampung. Kita main ke daerah dibilang orang kampung, Pak. Karena katanya Jakarta sudah bukan ibu kota. Ya. Sekarang disebutnya bukan daerah khusus ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta. Karena ibu kotanya udah pindah. Ya. Namanya udah bukan ibu kota, kita jadi orang kampung, Pak. Tapi kampung-kampung yang modern. Ya enggak. Nah, ketika kita dipercayakan untuk menggembala, pasti kita akan ditanyakan gembalaan kita itu apa. Tapi yang dimaksud oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini penafsirannya adalah kita sebagai pemimpin. Siapa pemimpinnya? Siapa saja. Kita semua pemimpin, termasuk orang laki-laki ini pemimpin. Maka nanti ujung akhir daripada hadis ini berkaitan kepada laki-laki. Ya. Kemudian ditanya, ahafidha dzalika am dayyahu? Nih si penggembala nih nanti nih. Allah menanyakan kepada kita, apakah kamu menjaga gembalaanmu atau kamu menyia-nyiakan? Artinya ketika dikasih kepercayaan untuk memimpin, apakah kamu menjaga kepemimpinan kamu dengan amanah atau kamu sia-siakan, atau kamu berkhianat dengan amanah yang telah Allah berikan kepada kamu? Sekarang sudah banyak pemimpin-pemimpin kita yang sudah tidak amanah. Sudah banyak. Kondisi negara kita udah kayak begini. Ya, janji doang. Karena ada anekdot. Ya. Mungkin kalau orang banyak janji, Pak, ya siapapun dia, hatta anak kita pacaran, ya, cerita sama kita, namanya anak perempuan, Mak, Pak, ntar kalau ayah nikah sama si Ano, ntar katanya mau dibeliin ini, mau itu. Kalau udah banyak janjinya, itu biasanya udah pasti banyak bohongnya gitu.
Ini Nabi yang bilang, Pak. Man kasuro kalamuhu kasuro khota'uhu. Siapa orang yang banyak ngomong, banyak janji, udah pasti banyak bohongnya, Pak. Iya, kenapa? Udah banyak dosanya. Wa man kasuro khota'uhu kasuro dzunubuhu. Siapa orang yang udah banyak bohongnya, banyak dosanya udah. Nih, kan kemarin pengalaman kita, tapi mah kita kadang-kadang masih kena aja dibohongin nih. Pemilu. Kena aja masih deh. Ya. Orang udah banyak ngomong, udah banyak janji. Ya maaf. Kadang-kadang kita nakar diri kita juga deh. Ya, sama anak kita suka janji begini. Tapi akhirnya ya, terlepas itu kita lupa, atau memang kita nggak sempat, atau memang kita pura-pura lupa, kita nggak tahu deh tuh. Tapi umumnya mereka yang janji kepada kita untuk mencari jabatan, mencari kedudukan, biasanya pura-pura lupa udah, Pak. Ya, makanya hati-hati. Nah, semua kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Apakah engkau menjaga amanah ini atau engkau sia-siakan? Maka sambungan hadis tersebut hatta ya, sehingga yus'alur rajulu an ahli baitihi, sehingga kelak nanti seorang laki-laki akan dimintakan pertanggungjawaban atas keluarganya. Nih kita nih, Pak, ya, kita sebagai seorang lelaki menjadi kepala rumah tangga akan dimintakan pertanggungjawaban kita sebagai kepala rumah tangga. Ini jelas hadis Nabi. Hatta yus'alur rajul, sehingga Allah nanti bertanya kepada seorang laki-laki an ahli baitihi, atas pada keluarganya. Bapak punya istri, apakah Bapak sudah mengingatkan, apakah Bapak sudah menasehati istri Bapak untuk menjaga auratnya? Bapak punya anak perempuan, apakah juga Bapak sudah mengingatkan kepada anak-anak perempuan Bapak untuk selalu menutup auratnya? Bapak punya anak laki, apakah Bapak selalu mengingatkan, menasehati untuk anak jangan pernah meninggalkan sholat? Sekarang kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita melakukan itu? Apakah amanah yang Allah berikan kepada kita, istri, anak, harta, apakah benar-benar kita bisa menjaganya? Apakah sudah engkau bisa menjaganya? Atau engkau sia-siakan? Punya bini, punya anak, lu diemin aja. Kadang-kadang ada seorang laki ditanya, bini lu begitu aja dan bodoh amat ah, biarin aja terserah dia. Nggak boleh ngomong begitu, Pak. Kalau ada orang kasih tahu bini kita kurang adab, dandanannya kurang sopan, anak kita pergaulannya malam, ini kan sekarang banyak anak-anak perempuan, Pak. Tengah malam jam 12, kemana tuh bapaknya, kemana? Nah, bapaknya kemana? Anak perempuan jam 12 malam masih keluyuran ngobrol sama teman-teman lakinya. Nggak pantas, Pak. Sampai sekarang masih terjadi di tanah Rendan. Naudzubillah. Jangan kau anggap ini biasa. Kelak nanti di yaumil kiamah engkau akan dipertanyakan. La yanfa'u malun wala banun. Enggak akan ada manfaatnya, Pak, harta yang kita kumpulin, anak yang kita bangga-banggain, enggak akan ada manfaatnya. Kelak di yaumil kiamah mereka bisa menjadi penghambat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sekarang. Ya. Nah, mulai sekarang ntar pulang lihat bini kita kan. Mau ke pasar, ingetin. Kalau udah kita ingetin, udah kita nasihatin, dia masih nggak mau dengerin, kita istighfar kepada Allah, mohon ampun. Tetap kita doain biar istri kita, biar anak-anak kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan bosan. Kadang-kadang orang tua bosan nih. Gue udah capek ngomong bini gue, capek gue ngomong anak gue. Nggak boleh gitu, Pak. Kan emang bertanggung jawab.
Kenapa bapak milih dia jadi bini? Maka milih istri itu jangan lihat cakepnya. Ya. Nabi memang bilang tuh kepada sahabat, carilah buatku seorang istri yang pertama wajahnya. Nah, Nabi ini bilang, ya. Yang kedua kau lihat hartanya. Yang ketiga kau lihat akhlaknya. Yang keempat kau lihat agamanya. Itu Nabi bilang. Ketika Nabi sampaikan itu, maka akan lebih baik untuk umatku diawali dari yang keempat. Cantik, kaya, berakhlak, beriman. Kan 4 tuh. Tapi Nabi suruh balik, buat kita cari dulu yang beriman, berakhlak, kaya, baru cantik. Ya itu soleha, iman. Dia beriman, dia punya akhlak yang baik. Soleha, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Ya, harus dari situ. Ini anak kita ntar mau nyari calon bini, calon istri, pesanin sama anak kita, jangan lihat tampangnya doang. Wajah cantik belum tentu menjamin dia punya akhlak yang baik. Ya. Nah, dari sekarang harus kita bina anak-anak kita, Pak. Ya. Jangan sebuah hal itu disepelekan. Jangan bilang, anak udah gede, dia udah tahu mana yang benar. Betul. Kita memberikan kebebasan, tetapi kita sebagai orang tua, kalau dia masih dalam tanggung jawab kita, masih punya kewajiban kita untuk mengingatkan, masih punya kewajiban kita untuk menasihati anak-anak kita. Apalagi dia masih serumah sama kita, bini kita. Capek memang, Pak. Maka kita punya seorang istri, maka ingatkan juga, wahai istri-istriku, ya, wahai istri-istri, engkau ingat ini, tanggung jawab seorang suami itu bukan hanya urusan di dunia, tapi juga kelak di yaumil qiyamah akan dipertanyakan pertanggungjawaban seorang suami. Berat, Pak, jadi suami, Pak. Berat. Maksudnya dijaga. Ya, dijaga. Ini kadang-kadang gimana mau urusin bininya, mana dirinya aja dia kagak bawa dirinya. Begitu ya. Ya mohon maaf, anak sekarang kan suka bisa ngebalikin, Pak. Anak sekarang suka bisa ngebalikin, Pak. Jangankan anak kita, kadang-kadang orang lain aja, walaupun dengan bahasa candaan, ya, dibalas lagi nih candaan. Kadang-kadang suka nggak ngenakin gitu. Kan kalau kita suka nasihatin anak, nah sholat, nah kita ngomong tapi kita ini kagak sholat bapaknya. Akhirnya anak bilang, bapaknya sholat, bapaknya kagak bayar. Anak sekarang. Jadi kalau memerintahkan anak suruh sholat, ya bapaknya pakaian yang benar, pakai sarung, pakai koko, ayo jalan. Bila pun bareng jalan ke musola, jalan ke masjid. Begitu juga ketika nyuruh istri, bu, sholat bu. Nah kita ini kagak sholat, kita rebah-rebahan, kita tidur-tiduran, kita main HP, kita ngobrol sama orang, ya? Atau kita sibuk dengan urusan dunia kita, kerjaan. Ini mah candaan-candaan kadang anak sekarang tuh kan paling perlunya di samping dia beriman, dia berakhlak. Kan kadang-kadang suka ada anak sekarang begitu, Pak. Ya, kadang-kadang yang tuanya juga kadang suka ngeledekin dulu gitu ya deh. Ya, ya begitu ada orang kawinan. Ini ada anak muda, kita bercanda, lo kapan nyusul gitu. Maksudnya kapan nyusul kawin? Gue liatin temen lu pada kawin semua ya. Kemarin si A, besok si A mau kawin. Lu kapan nyusul gitu. Besok ketemu lagi orang hajatan, lu kapan nyusul gitu. Katanya anak, ntar sekali waktu gua gantian, gua balikin. Bener. Begitu ada yang meninggal, dia nyelawat, ketemu. Kok kapan nyusul kok gitu. Ya, anak sekarang begitu, Pak. Bercanda tapi kadang-kadang kelewatan juga. Akhlak perlu dijaga. Makanya cari itu, Pak. Nah, pesan Nabi juga agar kehidupan dalam rumah tangga seorang laki-laki bisa memimpin di dalam kehidupan rumah tangganya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Satu hal yang Nabi ingatkan, perempuan jangan selalu di atas laki-laki. Pertama, usianya. Jangan. Kalau bisa cari istri yang usianya di bawah laki. Kenapa? Nanti mohon maaf, biasanya orang perempuan melunjak ntar jadinya. Kalau lagi ribut, kalau gue kan tuaan gue, gitu. Satu Pak. Yang kedua, dari fisik kalau bisa jangan lebih tinggi dia. Perempuannya tinggi, lakinya pendek. Ya, jangan. Kenapa? Dia jadi bahan hinaan juga. Dia jadi bahan hinaan. Yang ketiga, jangan yang lebih kaya dari kita. Ya, jangan lebih kaya. Perempuannya kaya, lakinya orang biasa. Kawin, baru-baru doang Pak, mesra. Ntar ke sono di ngungkit-ngungkit ya, yang perempuan. Ya. Dari sisi pendidikan, kalau bisa juga jangan sampai dia lebih tinggi pendidikannya. Itu Nabi ingatkan itu Pak. Kenapa? Orang perempuan tuh kalau udah naik merasa diri di atas, ya, ini karena nikah, mohon maaf kan pernah kejadian. Suaminya lulusan SMA, istrinya S1, sarjana, nikah nih. Ya. Sesuatu karena dilandasi cinta, bukan karena cinta karena Allah, cinta karena nafsu, akhirnya dalam kehidupan rumah tangga berjalan biasa. Udah begitu punya anak satu, udah lain Pak. Apa kata bininya, Bang? Udah Abang gak usah kerja deh, jagain anak aja di rumah. Kenapa? Udah gaji Abang berapa sih? Gedean juga gaji ayah Bang, S1, jadinya lakinya SMA. Miris Pak, laki-laki di rumah ngangon anak. Ada yang begitu Pak? Ada. Ya. Gak boleh begitu, dosa. Harusnya istri yang berhenti kerja, udah punya anak, jadi tanggung jawab dia untuk mengasuh anak. Tapi karena merasa pendidikannya lebih tinggi, kerjaannya lebih enak, gajinya lebih gede, akhirnya lakinya disuruh jaga. Coba orang laki gendong anak pakai gendongan Pak. Ya. Kayak gendong jamu itu. Iya, kayak orang gendong jamu, ngasih makan, nyuapin, ngelonin nih anak. Nih anak mau tidur kelonin. Ya, nyapu, kalau sekedar nyapu, bantu-bantu nyuci boleh-boleh aja. Nabi kerjain Pak. Ya, Nabi juga meringankan beban istri, bantu menyapu rumah. Bahkan ketika gamis Nabi robek, Nabi jahit sendiri. Nggak apa-apa yang begitu dibantu boleh. Tapi kalau udah urusan anak, jangan. Dan nanti akan dimintakan pertanggungjawaban kita sebagai seorang laki-laki. Maka siapapun kita sekarang sudah punya tanggung jawab. Nanti bapak pulang sampai di rumah, ingatkan mulai hari ini, ingatkan istri kita, ya Bu, tolong ibu mulai hari ini jaga aurat, ya, belanja ke pasar, jaga, ya, pakaian yang sopan. Anak ingetin juga, ya, pakaian-pakaian yang sopan. Kalau dia belum siap pakai jilbab, pakai celana panjang, ya, pakai kaos yang ada kerahnya, tangan panjang juga, ya. Kadang-kadang pakai UKNC pagi-pagi ke pasar, ya, pakai celana pendek. Naudzubillah Pak, ya, jadi tontonan, jadi pandangan mata laki-laki yang lain, ya. Bapak sebagai orang tua kena dosanya Pak, ya. Nah maka oleh karenanya kata Nabi, hatta yus'alur rajul an ahli baiti, Allah akan mintakan pertanggungjawaban kepada seorang laki-laki, kepada keluarganya. Ahli baiti maksudnya keluarga di rumah, orang yang ada di rumah, siapapun dia. Maka mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik hidayah kepada keluarga kita. Allah tetap menjaga semua istri anak-anak kita, dia dalam pandangan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dia memberikan kesejukan nurul ain, ya, menjadi kesejukan mata kita bukan saja di dunia, juga kelak nanti sampai di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله في الشأن والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.